Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang turunan fungsi. Nah, yang dimaksud sama turunan fungsi adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Secara umum, turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Nah, contohnya, turunan fungsi sebuah benda bergerak terhadap waktu dinamakan kecepatan sesaat objek tertentu. Seperti itu. Nah, penulisan notasi itu bagaimana? Untuk notasi turunan, itu ada dua. Yang pertama, notasi yang dikeluarkan oleh Newton, yang kedua oleh Leibniz. Untuk yang notasi yang berdasarkan pada Newton, ini menggunakan aksen. Misalkan ada fungsi Y, berarti turunan pertamanya itu adalah Y aksen. Untuk turunan keduanya Y double aksen. Untuk turunan ketiganya Y triple aksen, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang notasi Leibniz, di sini menggunakan dy per dx. Karena fungsinya Y diturunkan terhadap X. Misalkan nanti fungsinya G, berarti di sini jadi DG, seperti itu. Untuk turunan kedua, di sini menjadi D pangkat 2 Y, seperti itu, dan seterusnya. Nah, untuk turunan fungsi berdasarkan limit, berdasarkan definisi limit, ini dinyatakan sebagai fungsi berikut. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dengan fungsi Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat rumusnya, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Carilah turunan fungsi F yang dinyatakan dengan Fx sama dengan 2x ditambah 3 pada x sama dengan 5. Nah, di sini Fx adalah fungsinya dan x sama dengan 5 adalah waktunya atau variabelnya. Nah, di sini fungsinya kita tulis kembali menjadi Fx sama dengan 2x ditambah 3. Kalau sudah, yang tadi x sama dengan 5, kita substitusikan ke fungsi itu. Berarti menjadi F5 sama dengan 2 kali 5 ditambah 3. 2 kali 5 10 ditambah 3 sama dengan 13. Terus selanjutnya kita mencari F5 tambah H. Kenapa ini dicari? Agar nanti ketika kita memasukkan ke rumus ini, kita tidak perlu mencarinya lagi. Di sini F5 tambah H berarti menjadi menjadi 2 kali 5 tambah H ditambah 3. Sama dengan fungsinya ya. Fungsinya kan 2x, berarti x-nya diubah menjadi 5 tambah H. Seperti itu ya. Nah, kalau kita kerjakan 2 kali 5 10, 2 kali H 2H ditambah 3. 10 ditambah 3 menjadi 13 ditambah 2H. Kalau sudah, rumusnya kita tulis lagi. Terus kita mencari F5. Karena di sini dimintanya X sama dengan 5. Berarti F aksen 5 sama dengan limit H mendekati 0. X-nya yang ini diganti 5, berarti menjadi F5 ditambah H dikurangi F5 dibagi H. Seperti itu. Sudah? Kalau sudah, nilai yang kita cari tadi bisa kita substitusikan. F5 tambah H nilainya adalah 13 ditambah 2H. Kita substitusikan di sini. Terus dikurangi F5. F5 tadi kita sudah nyari dapat 13. Kita substitusikan juga di sini. Kalau sudah, di sini kan 13 dikurangi 13 habis. Berarti F aksen 5 menjadi limit H mendekati 0 dengan fungsinya 2H dibagi H. Hanya bisa kita eliminasi, berubah menjadi F aksen 5 sama dengan limit H mendekati 0 dengan fungsi 2. Ingat,
Kalau limit di sininya hanya konstanta, berarti nilai limitnya adalah konstanta itu sendiri. Berarti limit H mendekati 0 dengan fungsi 2 nilainya adalah 2. Seperti itu. Berarti turunan fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3 pada x sama dengan 5 adalah 2. Seperti itu ya. Kalau sudah, lanjut ke materi turunan fungsi khusus. Nah, untuk turunan fungsi khusus di sini ada beberapa aturan atau rumus yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal turunan fungsi. Nah, rumus yang pertama, jika fx sama dengan c, ini, maka f aksen x sama dengan 0. Maksudnya gimana? Kalau kita mendapatkan fungsi sama dengan konstanta, C ini artinya konstanta, artinya tidak ada variabel X atau variabel yang lain, maka turunannya otomatis 0. Contoh, carilah turunan fungsi fx sama dengan 50. Nah, di sini fungsi fx-nya sama dengan 50. Angka saja, tidak ada variabelnya. Berarti turunannya otomatis adalah 0, seperti itu ya. Misalkan di sini fx sama dengan 1 juta, turunannya juga tetap 0. Berapapun angkanya, kalau tidak ada variabelnya, turunannya pasti 0, seperti itu. Terus untuk yang kedua, jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Nah, di sini ada variabelnya sudah. Fx sama dengan ax, ada variabel x. A di sini adalah bilangan real, jadi bilangan berapapun. Contoh, carilah turunan fungsi fx sama dengan 2x. Nah, berarti di sini hanya 2, x-nya tetap x. Berarti kalau pakai rumus ini, turunannya adalah A. Berarti turunan dari contoh soal adalah 2. Misal di sini fx sama dengan 6x, berarti turunannya adalah 6. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Jika fx sama dengan c dikalikan gx, maka f aksen x sama dengan c dikalikan g aksen x. Jadi, kalau kita mempunyai fungsi fx sama dengan c dikalikan fungsi yang lain, maka turunan dari f aksen x, turunan dari fx ya, f aksen x sama dengan c, konstanta itu dikalikan turunannya fungsi g atau g aksen x. Contoh, carilah turunan fungsi fx sama dengan 3 dikali 5x ditambah 1. Berarti C-nya adalah 3, Gx-nya adalah 5x ditambah 1. Caranya gimana? F aksen X, turunan dari Fx sama dengan 3, tetap 3-nya, dikalikan turunannya yang dalam. 5x turunannya 5, 1 turunannya 0. Berarti 3 kali 5 ditambah 0, sama dengan 15, seperti itu. Gitu ya. Terus untuk yang D, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikalikan x pangkat n-1. Jadi kalau ada fungsi fx di sini x pangkat bilangan real, artinya bilangan real dia pecahan boleh, bilangan bulat boleh, positif atau negatif juga boleh. Maka turunannya adalah pangkatnya kita taruh di depan, dikalikan x, pangkatnya dikurangi 1. Seperti itu. Contoh, carilah turunan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 5. Berarti 4-nya kita tetap tulis lagi. Ya, 4x pangkat 5 bisa ditulis jadi 4 kali x pangkat 5. Nanti 4-nya tetap, pangkatnya kita taruh di depan,
X pangkat 5 dikurangi 1. Sesuaikan dengan rumus ini. Nah, 4 kali 5, 20. X pangkat 4 dapat dari 5 dikurangi 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah, lanjut ke aturan rantai yang kelima. Aturan rantai adalah jika fx sama dengan ux pangkat n, dengan ux adalah fungsi x yang mempunyai turunan u aksen x, dan n adalah bilangan real, maka berlaku f aksen x sama dengan n dikalikan ux pangkat n dikurangi 1 dikalikan u aksen x. Maksudnya gimana? Kita lanjut ke contoh aja biar kalian lebih mudah memahaminya. Contoh, tentukan turunan fungsi fx dengan fungsi 2x ditambah 3 pangkat 5. Seperti ini ya. Nah, caranya 2x ditambah 3 kita misalkan menjadi ux. Ya, 2x ditambah 3 saja, pangkatnya tidak usah. Berarti turunannya atau u aksen x sama dengan 2. Dapat dari mana? Turunannya 2x adalah 2, turunannya 3 adalah 0. Berarti turunannya 2x ditambah 3 adalah 2. Gitu ya. Kalau sudah, kita tulis lagi yang mau dicari turunannya. Fx sama dengan 2x ditambah 3 pangkat 5. Nah, karena tadi 2x ditambah 3 sudah dimisalkan ux, berarti persamaan ini bisa kita tulis menjadi fx sama dengan ux pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti ini, rumusnya bisa kita tulis. Ya, kalau sudah, masukkan. N-nya adalah 5 pangkat, ya. Ux-nya adalah 2x ditambah 3. Pangkatnya dikurangi 1, berarti 5 dikurangi 1, dikalikan U aksen X. U aksen X tadi yang dicari dapat 2, kita taruh di sini. Sehingga, kalau kita kerjakan, 5 kali 2 sama dengan 10, yang di dalam kurung tetap, tidak diapa-apain, 2X ditambah 3, pangkat 4, seperti itu. Paham? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 13. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat negatif 5. Dan yang ketiga, fx sama dengan x ditambah 5 dikalikan x dikurangi 3. Nah, untuk yang pertama, mudah kan ya? Berapapun angkanya, turunannya pasti 0. Sesuai dengan aturan yang sudah kita bahas tadi. Untuk yang kedua, nah, sudah juga kan, x pangkat negatif 5. Berarti pangkatnya kita taruh di depan, negatif 5 kita taruh depan, dikalikan x, pangkatnya dikurangi 1. Berarti negatif 5 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 5x pangkat negatif 6. Ya. Terus yang C, fx sama dengan, nah ini bisa kita kalikan kan ya. X dikalikan dengan x dapatnya x pangkat 2. X dikalikan dengan negatif 3 dapatnya negatif 3x. 5 dikalikan x dapat 2x. Dan 5 dikalikan negatif 3 dapatnya negatif 15. Nah, bisa kita operasikan. X kuadrat tetap. Yang ini. Negatif 3x ditambah 5x menjadi 2x. Negatif 15 tetap. Kalau sudah, turunannya adalah f aksen x 2x pangkat 2, turunannya adalah 2x. Terus 2x turunannya adalah
2. Sedangkan negatif 15 turunannya adalah 0. Berarti jawabannya adalah f aksen X sama dengan 2X ditambah 2. Seperti itu. Paham? Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.